Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma baru dalam pembelajaran PKN atau PPKN ya. Dalam dalam paradigma baru pembelajaran PPKN ini ada 5 hal setidaknya yang berkaitan secara langsung sehingga mempengaruhi paradigma dalam pembelajaran PKN. Namun sebelum itu perlu kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari paradigma dan apa gunanya gitu ya. Paradigma itu kalau kita lihat secara definisi atau secara istilah adalah sebuah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya atau terhadap sesuatu yang mana cara pandang itu mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku seseorang. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa paradigma itu berkaitan erat dengan bagaimana kita melihat sesuatu. Sehingga cara kita melihat itu nantinya akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Nah, dalam konteks pembelajaran, berarti paradigma itu bisa mempengaruhi bagaimana nanti guru itu atau seorang pendidik melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi paradigma ini bisa juga kita artikan seperti sudut pandang ya. Nah, sudut pandang itu kan menentukan bagaimana kita menyikapi sesuatu. Misalnya ada sebuah masalah, ketika kita menggunakan paradigma yang positif, artinya kita melihat masalah itu sebagai tantangan, kita akan cenderung merespons dengan tindakan dan sikap yang positif ya. Misalnya lebih apa namanya, lebih berharap dengan positif dan seterusnya ada peluang dan sebagainya. Tetapi jika kita menggunakan paradigma negatif, berpikir yang negatif, kita melihat masalah itu selalu dalam konteks pemikiran yang negatif, maka masalah itu akan kita respon dengan tindakan yang cenderung negatif. Kita mengeluh, kita apa namanya, sambat ya dalam tanda kutip, kemudian eee, pokoknya sampai ke depresi misalnya. Nah, itu berarti kita menggunakan cara pandang yang negatif atau paradigma negatif di dalam melihat sebuah masalah. Nah, di dalam pembelajaran PPKN ya, termasuk juga, mata pelajaran yang lain, paradigma ini berperan penting teman-teman ya. Nah, paradigma baru dalam pembelajaran PKN ini berarti adalah paradigma yang, bagaimana paradigma atau cara pandang kita terhadap PPKN yang yang mutakhir ya, yang akhir-akhir ini digunakan. Nah, yang pertama adalah tentu saja terkait dengan orientasi ya. Orientasi ini berarti fokus utama dari PPKN. Nah, orientasi ini kalau kita melihat perkembangan terbaru kurikulum nasional kita, maka ada 4 ini yang bisa kita ambil ya, atau kita simpulkan untuk sementara ini ya. Ada orientasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di mana ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu apa namanya, fokus sekali pada pembentukan profil pelajar Pancasila ya, melalui kurikulum Merdeka ya. Ya jadi, payung besarnya adalah Merdeka Belajar. Nah, untuk mewujudkan ya tujuan dari Merdeka Belajar itu, ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa kita telusuri lagi bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka itu. Implementasi kurikulum Merdeka mengharuskan satuan pendidikan itu menjadikan aspek-aspek atau dimensi dalam profil pelajar Pancasila sebagai bahan utama dalam pembelajaran. Nah, jadi sekolah itu harus memilih misalnya mau mengembangkan mana untuk dalam sebuah pembelajaran ya.
ada gotong royong, ada beriman dan bertakwa itu, misalnya berkebinekaan global dan seterusnya itu, mereka harus memilih salah satu dari 5 atau 6 yaitu, 6 ya, profil pelajar Pancasila itu untuk dikembangkan menjadi, sebuah pembelajaran ya. Melalui apa? Nah, metodenya yang digunakan atau model pembelajaran yang digunakan adalah, apa namanya, project based learning ya. Sebagian besar menekankan pada project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pilar yang kedua, nah minggu lalu pernah kita selidiki bahwa, di era kurikulum merdeka ini, PPKN difokuskan pada 4 pilar kebangsaan. Ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, 4 pilar ini harus dipahami secara tuntas oleh peserta didik ya. Sehingga, melalui pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan ini diharapkan nanti capaian pembelajaran berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan literasi kewargaan itu terpenuhi ya atau tercapai. 4 pilar kebangsaan. Nah, ini adalah orientasi atau fokus utama PPKN atau di kurikulum merdeka disebut pendidikan Pancasila ya. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah yang tidak ketinggalan itu good citizenship. Jadi orientasi utama tetap membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, ini penting karena tanpa adanya kesadaran hak dan kewajiban ini, warga negara tidak akan terbangun nasionalismenya. Kemudian yang terakhir dari orientasi paradigma baru dalam pembelajaran PKN adalah 21st century skills ya, membentuk keterampilan-keterampilan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan di abad 21 ini. Nah, ini juga sudah tercermin di dalam profil pelajar Pancasila ya, teman-teman. Teman-teman bisa membandingkan antara 21st century skills dengan profil pelajar Pancasila. Nanti akan menemukan keterkaitan antara keduanya. Misalnya di creativity dan critical thinking ini juga menjadi sasaran di profil pelajar Pancasila ya. Kalau di dalam apa namanya learning skill-nya di 21st century skill itu ada 4C ya, atau 4C yang kita kenal itu. Ada critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Nah, itu ada 4C itu yang ditekankan untuk dikembangkan. Nah, itu teman-teman untuk orientasi ya. Kemudian yang kedua, orientasi ini mempengaruhi pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran PKN atau pendidikan Pancasila di era kurikulum merdeka ini menekankan pada konstruktivistik. Jadi bagaimana nanti siswa atau peserta didik itu membangun sendiri pengetahuannya. Nah, makanya bisa kita pahami mengapa kok yang digunakan ya, metode yang digunakan atau model pembelajaran yang digunakan itu project based learning, karena dengan project based learning itu, peserta didik lebih banyak terlibat di dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, atau juga tidak hanya mendiskusikan, tapi sampai kepada melakukan tindakan ya, melakukan aktivitas yang itu berhubungan dengan, materi yang sedang diajari. Nah, itu konstruktivistik. Jadi mereka menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dan membangunnya menjadi sebuah pengetahuan yang itu nanti akan tersemat di dalam dirinya. Ya. Kemudian jelas yang kedua pendekatannya adalah student center, di mana peserta didik menjadi pusat dalam pembelajaran, bukan guru ya. Guru tetap sebagai fasilitator, yaitu pendamping dan penyedia layanan pembelajaran. Jadi yang mengarahkan siswa untuk belajar, untuk tadi mengkonstruk pengetahuan barunya, yaitu guru ya atau pendidik. Jadi
pendidik tidak lagi menjadi pusat di dalam pembelajaran. Yang ketiga jelas adalah kontekstual ya, pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual di mana apa namanya, informasi aktual itu dikaitkan dengan, materi pembelajaran. Kemudian yang keempat jelas adalah scientific approach atau pendekatan saintifik, ya menggunakan penalaran, inquiry, kemudian, apa namanya, ada proses hipotesis ya. Ya di dalam pembelajaran itu kan kalau dulu kalian sebagai siswa itu mengalami bagaimana disuruh, guru untuk ya melakukan langkah-langkah yang sistematis ya, menganalisis dan seterusnya itu adalah, scientific ya. Nah itu ya pendekatan jadi ada 4, ada konstruktivistik, student center, kemudian kontekstual, dan scientific. Nah pendekatan ini teman-teman mempengaruhi model pembelajaran yang digunakan. Sehingga ada 4 model pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran PKN atau pendidikan Pancasila di era sekarang. Yang pertama jelas yang kita singgung tadi ada project based learning ya, pembelajaran berbasis proyek di mana siswa itu aktif terlibat dalam pembelajaran dan menghasilkan sebuah produk ya, atau melakukan sesuatu bersama-sama yang konkret. Kalau misalnya PPKN misalnya berkaitan dengan ketaatan norma atau konstitusi. Nah, projeknya dalam bentuk apa? Misalnya mengamati perilaku masyarakat yang taat aturan atau tidak taat aturan, ya kan? Melakukan studi kasus dan seterusnya, kemudian melaporkan dan mempresentasikan di kelas. Nah, itu project based learning atau melakukan kerja sosial. Melakukan kerja sosial di lingkungan sekitarnya, kemudian melaporkannya di kelas. Nah, itu project based learning. Kemudian yang kedua problem based learning ya. Termasuk di dalamnya ada studi kasus dan seterusnya itu. Jadi siswa dibiasakan menghadapi masalah ya untuk mencari jalan keluarnya. Jadi mereka harus menganalisis akar penyebab masalah ini apa. Nah, seperti yang pernah kita lakukan di pertemuan kedua ya, itu problem based learning ya. Kemudian inquiry. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan pendekatan saintifik tadi. Siswa diajak menemukan hal-hal baru dengan langkah-langkah yang sistematis, inquiry. Kemudian yang terakhir contextual teaching and learning atau CTL. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana guru dalam menyajikan pembelajaran itu membawa fakta-fakta yang ada di kehidupan nyata ke dalam pembelajaran. Ya, melalui misalnya apa? Studi kasus ya, kemudian analisis akar masalah atau mengamati sesuatu yang itu real di kehidupan nyata ada dan berkaitan mungkin dengan kehidupan siswa sendiri. Nah, itu dibawa ke kelas dan dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Nah, ini teman-teman ya. Ada 4 model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PKN di era sekarang. Kemudian ini juga mempengaruhi terhadap penilaian ya. Penilaian yang digunakan di dalam pembelajaran PKN sekarang itu ada 4 ini. Ada autentik, holistik, berbasis proses, dan HOTS. Autentik dan holistik sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Autentik itu berarti menampilkan kompetensi atau capaian pembelajaran siswa apa adanya, tanpa ada proses mengkatrol nilai. Ya. Kalau dulu itu memang guru bermurah hati memberikan tambahan nilai untuk siswa bagi yang kurang dari KKM. Tapi kalau di era sekarang itu sudah tidak dilakukan. Jadi penilaian harus autentik memotret siswa apa adanya. Dan kemudian holistik menyeluruh meliputi 3 domain dalam pembelajaran. Ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotorik. Semuanya harus menjadi sasaran penilaian, sehingga holistik.
menjadi satu kesatuan dan menyeluruh. Kemudian berbasis proses. Nah, pendekatannya berbasis proses, tidak berbasis hasil. Kenapa? Karena penilaian di era sekarang atau assessment itu diposisikan sebagai metode untuk perbaikan pembelajaran. Sehingga berdasarkan hasil assessment itu teaching at the right level bisa dilakukan ya. Pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa ya, itu bisa dilakukan oleh guru karena guru sudah mengetahui tingkat kemampuan siswanya. Kemudian yang terakhir, butir-butir instrumen soal yang digunakan atau instrumen asesmen atau penilaiannya harus berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill ya. Higher Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi mulai dari C3 atau C4 sampai C6 ya. Ada menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau menciptakan. Nah, bukan lagi remember atau understanding ya, understanding, remembering atau understanding, tapi sudah ada proses menganalisis dan mengevaluasi. Nah, semuanya dari 4 hal ini nanti menentukan bagaimana capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajaran PKN yang pertama jelas adalah akhlak mulia yang berkaitan dengan akhlak sebagai pribadi dan akhlak sebagai bagian dari sistem sosial atau bagian dari sebuah bangsa. Ya, nanti berkaitan dengan bagaimana akhlak siswa itu kepada dirinya, kepada lingkungannya, dan kepada negaranya. Yang kedua, memahami jati diri bangsa ya, jati diri bangsa Indonesia ya, mulai dari karakteristik budayanya, kemudian juga dasar negaranya, Pancasila dan sebagainya itu. Yang khas Indonesia itu harus dipahamkan supaya mereka itu nanti ketika lulus itu mengetahui dan memahami bahwa ini loh yang ada di negara saya dan ini jati diri saya. Kemudian menganalisis konstitusi dan norma ya. Menganalisis konstitusi dan norma itu berarti siswa nanti diharapkan ketika sudah menyelesaikan pembelajaran PKN itu mampu menganalisis bagaimana pelaksanaan konstitusi dan bagaimana masyarakat di sekitarnya termasuk dirinya sendiri bersikap terhadap konstitusi dan norma, apakah mematuhi atau melanggar. Kemudian selanjutnya memahami makna Pancasila. Nah ini penting ya. Ada 5 nilai di dalam Pancasila itu harus terintegrasi di dalam kehidupan dan harus dilakukan. Dan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan atau kerakyatan, kemudian nilai keadilan. Nah ini harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi ini tadi pelajar yang Pancasila itu. Kemudian terakhir menganalisis karakteristik bangsa Indonesia. Jadi memahami ciri khas bangsanya yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain sehingga menumbuhkan kebanggaan. Nah, kebanggaan ini nantinya akan menentukan kuat atau tidaknya nasionalisme dari peserta didik. Nah, ini teman-teman, jadi ada 5 hal yang berkaitan langsung dengan paradigma baru dalam pembelajaran PPKN atau dalam era kurikulum merdeka ini disebut sebagai pendidikan Pancasila ya. Ada orientasinya, kemudian pendekatannya, model pembelajaran yang digunakan, kemudian penilaian. Kemudian yang terakhir adalah capaian pembelajarannya. Nah, 5 hal ini harus kita pahami supaya ketika kita mengajarkan pendidikan Pancasila nantinya, itu kita menggunakan model pembelajaran yang tepat ya, kemudian pendekatannya juga tepat sehingga capaian pembelajaran itu akan tercapai. Jadi rumusan capaian pembelajaran tadi itu akan dapat dengan efektif tercapai. Sekian yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.